Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ginar Santika Niwan Putri akan kembali melanjutkan materi untuk kuliah IF 4043 Sistem Informasi Lanjut atau Advanced Information System. Oke, jadi setelah minggu lalu sudah membahas terkait dengan Enterprise Information System dan juga DSS ya, Decision Support System, maka hari ini akan melanjutkan mengenai Manajemen Information System. Oke, ini saya coba recall sedikit apa yang sudah dipelajari ya, itu terkait dengan beberapa tipe utama Information System. Ini ada segitiga ini, tentunya udah sering lihat ya segitiga ini ya, gitu ya di slide yang sebelumnya. Ini menjadi acuan utama seperti itu. Jadi melihat piramida ini di paling bawah merupakan operational level system. Ya, ini juga sudah dibahas detailnya terkait dengan transaction processing system di sini. Jadi di level operasional yang mensupport adalah transaction processing system. Kemudian kita akan naik ke sini. Ya, kemarin juga sudah masuk ke manajemen level system. DSS sudah dibahas. Nah, hari ini akan masuk ke manajemen information system. Seperti itu. Oke. Oke, apa sih sebenarnya MAS? Ya. Oke, jadi ada di manajemen level sebetulnya. Oke, jadi tentunya dia tadi ada di level kedua, gitu ya. Ada di level kedua, di level manajemen. Nah, kita lihat nih inputnya. Sebenarnya inputnya apa sih? Inputnya adalah high volume transaction level data. Jadi semua transaction yang ada di bawah tadi, di level operasional, itu akan menjadi input bagi sistem informasi manajemen. Oke, kemudian prosesinya seperti apa? Sebetulnya simpel ya, gitu ya. Karena kita punya high volume of data, gitu ya. Kemudian nanti akan diproses sebenarnya secara sederhana aja prosesnya. Nah, outputnya apa? Nah, biasanya outputnya adalah summary. Gitu. Jadi, report summary yang memang nanti bisa membantu level manajemen, terutama di middle manager. Oke? Seperti itu. Contohnya apa sih? Yang paling mudah adalah dari data-data transaksi yang kita punya, kita bisa menghasilkan annual budgeting gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu bersama, di dalam company atau organisasi memang selalu dilakukan budgeting nih setiap tahunnya gitu. Bahkan kalau bicara pembagian waktu untuk budgeting, ada yang memang memakai kuartal ya, kuartal. Jadi 1 tahun bisa 4 kali pakai Q1, Q2, Q3 sampai Q4 gitu. Ada 4 dibagi 4 kuartal gitu. Bahkan budgetingnya tuh dicicil per kuartal itu gitu ya. Jadi per kuartal harus di adjust gitu. Tapi memang annually akan menjadikan summary gitu ya sebagai tahunan, sebagai summary budgeting tahunan gitu yang terbagi menjadi kuartal-kuartal tersebut gitu. Nanti akan direvisit setiap kuartal tersebut ya. Jadi setelah ada budgetnya akan direvisit setiap kuartal 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Direvisit bagaimana siapa budgetingnya align atau tidak. Seperti itu. Itu secara operasionalnya. Di level middle manager. Oke, apa sih fungsinya sebetulnya manajemen information system ini gitu ya? Tentunya tadi ya, dia akan men-serve gitu ya, dia akan serving middle managers gitu, menyediakan report bagi middle managers terkait dengan apa? Performansi dari organisasi atau bisnis. Gitu. Nah, ketika kita bisa mengetahui status performance dari organisasi, tentunya membantu kita untuk memonitor kondisi yang sekarang gitu, kemudian bisa juga memprediksi. Yang penting itu ya. Jadi sistem-sistem yang ada yang mensupport ini kan sebetulnya
dia visioner nih untuk mempredik gitu, mempredik sebetulnya ke depannya bagaimana sih dengan kondisi performance yang sekarang gitu. Harus bisa membantu kita memprediksi bahwa memang setahun ke depan, berapa tahun ke depan itu gimana kondisinya gitu performance kita. Apakah memang smooth gitu ya atau mungkin terlihat sangat excellent atau mungkin malah ternyata bisa menghambat gitu ya performance-nya. Jadi ini bisa kelihatan nih dari sini biasanya. Oke, jadi apa yang di-provide gitu ya tadi report, kemudian reportnya itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Sebenarnya dia men-summarize ya. Jadi tadi men-summarize, kemudian mereport gitu operation, basic operation yang ada di dalam TPS, yang ada di dalam TPS seperti itu. Oke. Kemudian dia bisa memprovide kalau secara time frame nih dia bisa memprovide mingguan, bulanan gitu ya atau tahunan gitu atau tadi saya bilang kuartal gitu. Itu tergantung ya, tergantung kebutuhannya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah summary tersebut bisa di drill down gitu, di drill down sesuai dengan kebutuhan level of detail yang memang diinginkan oleh middle manager. Gitu. Tadi saya mau lihat nih drill down sebetulnya bottleneck atau misalnya performance-nya kurang bagus nih gitu. Kemudian kita harus bisa drill down dan bisa melihat itu di manakah sebetulnya yang bermasalah tuh di mana ya gitu. Maksudnya angka-angka yang bikin dia menjadi performance-nya jadi turun atau menjadi kurang baik itu sebetulnya di mana angkanya. Kita harus bisa lihat nih even into the daily atau hourly bahkan gitu ya. Gitu. Kalau bicara sebetulnya malah kalau misalnya bicara misalnya factory gitu, production misalnya kita bicara sebuah company yang terkait dengan production gitu ya. Jadi memang hourly report itu atau hourly data itu sangat penting gitu. Jadi kita bisa tahu di mana sih jam-jam yang memang misalnya bermasalah gitu ya. Seperti itu. Kalau mau lebih detail lagi, lebih spesifik, mungkin lihatnya minutes gitu ya. Jadi lebih lihat isunya tuh di mana yang memang harus kita tackle down. Tentunya kita tadi tujuannya juga mempredik ya, seperti itu. Oke, jadi biasanya mungkin tidak terlalu fleksibel gitu, dan hanya ada sedikit analytical capability gitu ya. Jadi memang dia given dari data di TPS, kemudian ya sedikit lah standar analytical capability yang memang dibutuhkan seperti itu. Oke, bagaimana MIS mengobtain data dari TPS gitu. Ini contoh misalnya kita punya beberapa jenis data di TPS ya di sini, misalnya dari order, kemudian dari productionnya seperti apa, ini accountingnya seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait TPS. Ini data-datanya, kemudian diproses nih, dia punya data penyimpanan di sini sendiri, MIS file ini punya data sendiri gitu ya. Sebetulnya bersumber dari sumber yang sama ya, dari sumber yang sama. Dari satu, kalau kita bicara ini penggunaannya ERP, sebetulnya ini menggunakan satu single source gitu ya, single source, namun memang ini sudah diproses gitu. Tadinya ini accounting file yang memang raw, gitu. Terus yang tadi datanya akan dikelompokkan di sini, gitu, dikelompokkan sehingga menjadi summary yang mudah untuk dipahami dan dibaca. Gitu. Ini kalau tadi bicara dari order, berarti dia sudah punya summary dari order menjadi sales data. Kemudian production akan menjadi unit product cost data, misalnya seperti itu. Ini pakai yang MRP ya. Atau product change data, gitu. Dan bisa any kind other things ya, karena memang sesuai dengan apa yang memang ada di TPS-nya seperti itu. Gitu. Nanti kontekstual terkait dengan jenis company-nya seperti apa. Oke, nah ini accounting files tadi masuk ke GL, General Ledger System. Semoga kalian sudah mulai paham gitu ya, term-term yang ada di dalam company. Itu terutama di sisi accounting yang ini memang cukup mungkin cukup asing gitu ya, di telinga anak-anak engineering gitu ya, terutama di saya sebagai saya pengalaman waktu saya mahasiswa juga ketika saya baru lulus saya ketemu sama user saya di bidang orang accounting. Saya sebetulnya cukup kelabakan gitu ya pas tahu
term-term yang apa sih ini nggak familiar sama sekali gitu ya. Semoga dengan mengenali ini gitu, jadi nanti akan lebih memudahkan kalian ketika nanti processing, ketika nanti memang terjun ke company, ke dunia kerja yang memang ada kaitannya dengan financial, dengan accounting, dengan production system dan lain sebagainya, atau mungkin sales juga di sini ya. Oke, nah ini tadi accounting files yang kita mau ambil ternyata terkait dengan expense data gitu. Dari GL system ini akan muncul expense data. Nah, MAS itu memproses, kemudian akan menghasilkan reports. Gitu. Nah, reports yang mungkin nanti ini bisa dilihat ya. Ini nanti juga akan kita bahas dari reports-reports ini. Nanti akan, kalau kalian bisa lihat di sini ada online display, kita bisa showing as a digital dashboard gitu. Nah, nanti juga ada materi setelah ini terkait dengan dashboard seperti apa. Nah, nanti ini manager, terutama di level middle managers akan melihat itu, melihat ini laporan ini atau dashboard. Bisa langsung jump into the reports atau mungkin mau lihat high levelnya di level dashboard is okay. Oke, ini contohnya, ini report contoh summarize annual data sales data ya. Ada product code, kemudian description, regionnya di mana, actual sales-nya, plan-nya, kemudian biasanya ini yang paling penting adalah kita melihat actual versus plan. Makanya dari sini kita jadi tahu, oh seberapa besar kita harus budgeting untuk ini gitu ya. Karena kita harus lihat actualnya segini, ternyata plan-nya seperti apa. Ini yang biasanya diukur menjadi KPI gitu ya, menjadi key performance indicator dari tiap divisinya seperti itu. Oke, ini keterkaitan antara beberapa jenis tipe utama information system ya, gitu ya. Jadi yang mendukung company. Jadi sebetulnya ini saling ini ya, sebuah iterasi proses data gitu di sini. Dari TPS gitu ya, dia bisa ke sini, kemudian dia bisa provide ke MAS, bisa provide ke DSS seperti itu. MAS juga bisa provide ke DSS. Nah, sampai nanti at the end of the process ini langsung ke executive support system gitu. Oke. Oke, nanti bisa kalau misalnya ada update ya tentunya ini akan berubah ya gitu ya. Sorry ya ini ternyata bukan iterasi ya, tapi dia prosesnya satu arah ya gitu. Jadi ke atas sampai akhirnya nanti bisa di sini. Ketika memang ada update ya dia nanti akan keeping the update gitu ya kalau dia sudah integrated. Oke, jadi by default sebenarnya traditional firms atau misalnya kita lihat company-company yang memang belum going into digital atau going into enterprise system gitu ya. Biasanya masing-masing ini sendiri gitu ya, masing-masing sendiri terpisah, kemudian perpindahan informasinya tidak seamless gitu ya. Jadi masing-masing terus harus ada perpindahan, ada text time lah, ada proses gitu. Oke, jadi kalau sekarang nih yang memang sudah going into digital firms gitu ya, contemporary digital firms, tadi apalagi kalau sudah menerapkan enterprise system tentunya tipe-tipe sistem yang tadi ada di sini itu yang tadi ada di sini ya di apa di slide yang sebelumnya tentunya itu closely linked to one another gitu. Bahkan memang yang tadi saya bilang dia tentunya pakai satu single source aja gitu yang memang dari TPS dan memang langsung diakses ke sana. Dan jadi real time gitu ya, real time jadi waktunya tidak ada waktu tunggu sebetulnya. Ya mungkin waktu tunggu processing data di server lah gitu yang memang tentunya itu masih bearable ya, jadi masih bisa diterima lah gitu oleh user. Beda dengan halnya kalau terpisah dan memang itu harus ada another process gitu ya, another effort yang memang harus dilakukan seperti itu. Oke, tentunya itu lead into inefisiensi ya kalau misalnya kita bicara proses di dalam organisasi secara utuh gitu. Nah, ketika kita memang bisa mengintegrate semua sistem ini dan menghubungkannya satu sama lain, itu akan over something efficient gitu. Jadi meningkatkan efisiensi di dalam company dan at the end sebetulnya ujungnya adalah business value kita akan meningkat seperti itu ya. Oke, baik. Jadi itu sekian materi untuk MAS gitu ya. Oke, jadi setelah ini saya akan lanjutkan dengan exercise interactive session yang memang nanti akan kalian lakukan.
Oke, ini spoiler sedikit sebelum saya masuk ke next session. Oke, terima kasih.